terlalu banyak menebak-nebak, mengira-ira, atau kalau bahasa Inggrisnya what if. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Saya mau sih kerja di situ, tapi nanti kalau saya sakit gimana? Kalau saya pas halangan ini gimana? Kalau ada tawaran lebih bagus besok gimana? Kalau what if? Akhirnya ya kesempatannya lewat. Akibatnya apa sih kalau kita ini overthinking? Efeknya antara lain ya yang pasti hidup jadi tidak asik, jadi tidak menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ya. Bismillah. Nah, ciri-cirinya ini. Kalau teman-teman ingin neliti diri kita sendiri, ya saya tuh masuk overthinking enggak, Pak? Yang pertama apa? Terlalu banyak merenung. Merenung bagus, tapi kata-kata terlalu itu membuat jelek. Itu kayak mahasiswa baru belajar filsafat itu sidik-sidik, ini harus saya cari filsafatnya ini Pak. Ini harus saya renungkan filosofinya ini Pak. Nanti apa saja difilsafati. Segala hal difilsafati. Ya, ini nanti jatuhnya terlalu banyak merenung. Kalau punya teman yang sukanya begini, kalau diajak diskusi bisa panjang ngomongnya, pertimbangannya macam-macam, renungannya banyak, itu kemungkinan jatuh pada overthinking. Apalagi kalau merenung saja, tidak ada keputusannya, tidak bisa ngambil keputusan. Jadi pertimbangan ini, pertimbangan itu, kalau ini begini, kalau ini begitu, itu saja. Terus tidak bisa lanjut, berarti keputusannya apa, itu tidak bisa. Nah ini ciri kedua, berarti kita jatuh pada overthinking. Yang ketiga, terlalu banyak menebak-nebak, mengira-ira, atau kalau bahasa Inggrisnya what if. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Saya mau sih kerja di situ, tapi nanti kalau saya sakit gimana? Kalau saya pas halangan ini gimana? Kalau nanti bosnya marah gimana? Kalau ada tawaran lebih bagus besok gimana? Kalau what if? Akhirnya ya kesempatannya lewat. Saya siap sih Pak menikah dengan calon saya ini, tapi kalau besok saya mengecewakan dia gimana? Kalau saya tidak cocok dengan keluarganya nanti gimana? Wong saya belum terlalu mendalam sama keluarganya. Kalau nanti kebetulan saya dipecat dari pekerjaan saya, apa istri saya nanti mau Pak? Kalau saya, pokoknya what if-nya banyak, berandai-andai sampai jauh, sampai rumit. Nah ini kemungkinan kita punya karakter overthinking. Jadi terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan. Akhirnya terus tidak jadi nikah-nikah sampai tua, mikirnya terlalu panjang. Mikirnya terlalu macam-macam. Nah yang keempat, ingin sempurna dalam segala sesuatu. Jadi kalau melihat sesuatu itu selalu dianalisis, dicari sampai hal detail paling kecil. Nanti begitu ada kurangnya, ada kelirunya, ada lemahnya, terus dicendangi, wah ini keliru, ini kurang, ini tidak pas. Kemudian diteliti lagi, wah ini kurang, ini keliru, ini tidak pas. Wah, terus begitu. Dia nyari yang perfect. Kemungkinan orang-orang yang selalu mencari kesempurnaan akan jatuh pada overthinking, berpikir berlebihan tadi. Jadi ini ciri-cirinya. Jadi silakan teman-teman mungkin menelaah dirinya. Biasanya yang apalagi yang sedang asik belajar filsafat itu tidak sadar jatuh pada overthinking ini. Filsafat itu penting, berpikir merenung itu bagus, tapi tentu saja untuk hal-hal yang esensial. Untuk hal-hal yang penting memang pokok dalam hidup ini. Tidak segala hal harus direnungi secara dalam, secara filosofis.
Mau makan saja diskusi filsafat dulu. Mengapa kok kita makan sore hari ini? Makannya kok makan nasi masih apa ndak bisa makan yang lain? Filosofinya apa makan nasi itu? Pokoknya apa-apa dibahas sampai sedalam itu namanya overthinking. Akibatnya apa sih kalau kita ini overthinking? Efeknya antara lain ya yang pasti hidup jadi ndak asik, jadi ndak menyenangkan. Jangankan kita yang overthinking, kita punya teman saja yang serba overthinking, itu kan ndak asik. Jadi diajak apa-apa itu terus diseriusi terus. Kita ngomong iseng, dia serius mendalam. Kita bergurau, dia serius mendalam terus. Hidup jadi tidak menyenangkan, tidak asik. Ya kadang-kadang memang kayak kita bersendagurau dengan teman itu ya guyonannya itu ya kadang tidak masuk akal, kadang absurd, kadang tidak nyambung, ya tidak masalah. Yang penting ketawa bareng seneng. Tapi begitu ketemu orang-orang yang overthinking ini, itu nanti dianalisis. Oh, tidak masuk akal itu, masa begitu? Ya iyalah. Hidupnya jadi tidak senang. Jadi waktu habis, tegang, lelah, tidak bisa tidur nyenyak, selalu kepikiran. Kepikiran itu dalam istilah Jawanya. Jadi istilah Jawa ada istilah kepikiran. Kepikiran itu berarti jadi bahan pikiran terus-menerus. Dan itu pasti tidak menyenangkan. Nah yang kedua, banyak aktivitas jadi tidak maksimal. Mengapa tidak maksimal? Kita susah untuk fokus dan konsentrasi. Pikiran kita kemana-mana terus. Mikir A, kita kaitkan dengan B, kita kaitkan dengan C, kita terus begitu. Jadi akhirnya kegiatan-kegiatan kita jadi tidak maksimal, tidak to the point. Bahkan kita mungkin sulit berinteraksi dengan orang lain karena gaya kita tadi. Kenapa? Karena kita sulit fokus, sulit konsentrasi. Kalau diajak ngomong misalnya, kita ngomong apa, teman kita nanggapinya apa. Karena mungkin dia overthinking, mengerti hubungannya yang diomongkan dengan ini, dengan itu, dan lain sebagainya. Nah yang ketiga, efek atau akibatnya overthinking adalah emosi yang naik turun terus, tidak stabil. Orang overthinking itu mudah marah, mikir itu kan tegang. Kalau disinggung sedikit dia bisa marah, mudah gelisah. Kemudian kadang-kadang mencari pelampiasan dari ketegangan kegelisahannya. Ya di situ saya tulis misalnya lewat makanan, makan itu ya karena mikir itu butuh energi, butuh fokus, kadang-kadang postingannya sambil nyemil. Kita makan, kita mikir sambil nyemil, mikir sambil minum, mikir sambil jadi bisa habis kopi bergelas-gelas, habis itu nanti kesehatannya drop. Kemudian kadang lewat postingan, tidak ada angin, tidak ada hujan, nanti postingannya marah-marah, postingannya apa. Atau pada orang lain untuk pelampiasan, orang lain diserang, atau sebaliknya menjauh dari orang lain. Nah ini efek-efek dari overthinking. Emosi kita jadi tidak stabil. Tentu saja orang lain jadi insecure, jadi tidak nyaman dekat dengan kita. Karena emosi kita yang naik turun. Yang keempat, kalau ini manifestasi fisiknya, jangan lupa pikiran itu, apalagi otak itu kuncinya segalanya. Jadi ketegangan-ketegangan batin kita, pikiran, otak kita itu ya bisa berefek pada kesehatan fisik. Ada gejala-gejala psikosomatis misalnya, pusing, nyeri, jantung berdebar-debar, sesak nafas, tensinya naik atau tensinya turun, dan lain sebagainya. Ini gangguan fisik. Sebagian besar penyakit-penyakit dalam itu berhubungan dengan pikiran kita. Maka orang yang overthinking itu berarti orang yang pikirannya tegang terus.
Tidak heran kalau orang semacam ini mudah terkena penyakit, imunnya turun karena fokusnya pada hal-hal macam-macam yang tidak penting tadi. Maka teman-teman, yuk hati-hati untuk tidak terlena, terlalu mantap, terlalu mendalam dalam berpikir. Ini fatwanya jadi unik ya, padahal ini ngaji filsafat itu biasanya mikir mendalam. Tapi ini justru kalau dalam kasus overthinking ini mikirnya jangan terlalu dalam. Jadi berpikir yang biasa saja, tidak keterlaluan. Keterlaluan itu kan berarti ya sudah berlebihan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bis. Baik, saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.